semua jemaat Tuhan, Sabi Victorious dan juga jemaat yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan telah memberikan kita satu kesempatan yang baru untuk bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah online kita, terlebih dahulu kita serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan dan kita buka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus atas kesempatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk mengadakan ibadah online kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menyertai. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak Tuhan yang melayani dan juga anak Tuhan yang memberitakan Injil-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih Yesus Kristus. Jika ada roh kegelapan yang tidak senang melihat kami sedang beribadah Bapa, kami sehati sepikir memutuskan semua itu, mengusir semua roh kegelapan yang coba menguasai kami ataupun coba mengacau kehidupan kami dan juga mengganggu semasa ibadah online ini sedang berlangsung Tuhan. Semua itu dihancurkan, diputuskan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa Syurgawi. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Bapa, setiap anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dapat menerima berkat di dalam kehidupan, agar kami Tuhan senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat beribadah. Bye. Shalom dan selamat pagi semuanya. Naikkan pujian bersama-sama. Sebab Engkau baik Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Kau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Tuhan, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang
layak disembah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Hadirat-Mu Yesus, oh Tuhan, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Oh haleluya, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, walau apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap percaya pada Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari yang diberkati ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam ibadah online kita. Kita telah memuji-muji Tuhan, kita telah menyembah Dia, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Selesakan dirimu, lapangkan hati, lapangkan pikiranmu, dan mari kita terima berkat daripada firman Tuhan yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Tunduk kepala dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini kami menikmati pimpinan-Mu, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebab pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online ini. Kami dapat memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau bukakan rahasia firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini benar-benar memberkati kami, menguatkan kami, dan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata begini. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak Tuhan yang diberkati, ini adalah dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Sebelum itu, Yesus telah berdialog dengan orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki dibuat bungkam. Mereka tidak dapat lagi mengajukan apa-apa pertanyaan untuk mencobai Yesus. Kini giliran ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu untuk mencobai dia. Dan mereka bertanya tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan ajaran seluruh Taurat itu dan kitab para nabi dengan satu kata saja, yaitu kasih. Rupa-rupanya hukum yang terutama dalam seluruh kitab Taurat dan para nabi adalah kasih. Apabila kita meneliti keseluruhan ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita melihatnya di sudut pandang kasih yang dimaksudkan Yesus, dia merujuk kepada hubungan. Kalau kita mau merdeka di dalam hubungan, sebab pagi hari ini kita akan belajar satu tema sebagai sambungan bagi tema-tema yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, yaitu merdeka dalam hubungan. Minggu lalu kita telah belajar tentang merdeka dalam Kristus, dan kita telah mempelajari bahwa untuk merdeka dalam Tuhan, satu-satunya cara adalah kita kena benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lalu pada pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama dalam konteks melihat bagaimana supaya kita merdeka di dalam hubungan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, nah kalau kita mau merdeka dalam hubungan, yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu perlu dewasa. Sebab kemerdekaan dalam hubungan itu hanya dapat dinikmati, hanya dapat terjadi apabila kita benar-benar dewasa dalam hubungan itu sendiri. Kedewasaan itu penting. Kalau kita tidak dewasa dalam hubungan, kita tidak akan mengalami namanya merdeka dalam hubungan. Lalu bagaimana supaya kita dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan? Pertama adalah doa. Kalau selama ini kita lemah dalam doa, kembalilah berdoa. Dan saya mau memberitahu kepada kita bahwa berdoa tidak perlulah memberitahu orang lain yang kamu sedang berdoa. Tidak perlulah memperlihatkan kepada orang lain yang kita taat berdoa. Cukuplah kita berdoa di dalam hati pun. Itu sebab Tuhan melihat hati. Tuhan lebih melihat hati kita, bukan apa yang kelihatan. Lalu saya memberitahu kepada kita bahwa apapun yang di dalam hati kita apabila kita menyebut nama Tuhan, Tuhan melihat itu. Apapun yang tersembunyi di dalam hati kita, Tuhan melihat hal itu. Itu sebabnya saya mau menasihati kita bahwa kalau setiap hari di dalam hati kita berkata bahwa saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Jangan heran kamu betul-betul akan bodoh dalam banyak perkara. Mengapa begitu? Sebab kamu sudah mendoakan diri kamu jadi bodoh di dalam hati kamu. Doa yang paling mujarab adalah doa di dalam hati. Apalagi kalau dia diulang-ulangi di dalam hatimu. Dia akan menjadi satu doa. Berhati-hati dalam hal itu. Lalu kalau kita mau dewasa dalam hubungan dengan Tuhan, kita kena benar-benar serius dalam hal berdoa. Pulihkan doamu. Kalau kamu sudah lemah dalam hal berdoa, saya mau menasihati Anda pada pagi hari ini, pulihkan hubungan dengan Tuhan melalui doamu. Yang kedua adalah kita kena suka dengan firman. Kita kena kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa firman Tuhan mengambil bahagian yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita kena benar-benar suka dengan firman Tuhan. Kamu suka membaca buku-buku rohani, kamu suka mendengar khotbah-khotbah rohani. Itu akan membuat kamu akan lebih mengerti dengan firman Tuhan. Kalau ada yang kamu tidak mengerti dalam firman Tuhan, jangan ragu-ragu, bertanyalah kepada pastor kamu. Kalau dia tahu jawab, dia akan jawab. Kalau dia tidak tahu jawab, dia akan tanya dulu rekan-rekannya yang lain yang dianggap akan lebih tahu, guru-gurunya ya. Dia akan tanya dulu guru-gurunya supaya guru-gurunya akan memberi jawaban. Kalaulah ada jawaban
dari semuanya yang kita soalkan. Memang tidak semua dapat kita jawab, tapi kita akan berusaha membantu dalam hal memahami kebenaran firman. Nah, yang seterusnya adalah kalau kita mau merdeka dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan suka dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan karena kamu harus. Melayani Tuhan jangan karena kamu harus. Tapi kita melayani Tuhan karena kita suka melayani Tuhan. Dan saya mau memberitahu pelayanan, dalam hal pelayanan ini kita akan dewasa. Jangan sikit-sikit kita merajuk dengan tim, ketua tim kita, pelayanan kita, lalu kita tidak mau melayani lagi. Kita akan benar-benar dewasa dalam hal melayani Tuhan juga. Dan dalam pelayanan Tuhan ini saya mengingatkan kita bahwa kita pelayanan itu sebenarnya satu kehormatan. Jangan anggap dia sebagai satu bebanan. Kalau kamu melihat dia sebagai satu bebanan, maka kamu akan melayani sebagai orang yang terpaksa. Tapi kalau kamu merasa bahwa itu adalah penghormatan yang diberikan kepada kamu, maka kamu akan melayani dengan penuh sukacita. Ini hal yang pertama dalam hal hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau merdeka dalam hubungan, perkara pertama ini harus benar-benar kita pahami pada pagi hari ini, yaitu kita akan dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan dewasa juga dalam hubungan dengan diri sendiri. Sangat merisaukan hari-hari ini banyak orang yang tidak dapat menerima dirinya. Kalau kita terlalu gemuk, kadang-kadang kita tidak dapat menerima yang kita gemuk. Kita selalu mempersalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita bilang, mungkin saya ini penuh penyakit, saya ini diabetes lah, saya ini darah tinggi lah, saya ini banyak gula dalam darah lah, saya ini seorang yang banyak kolesterol lah dalam darah. Kalau kita terlalu kurus, kita bilang, saya ini mungkinkah saya ini tidak sehat, saya ini makan 1 tan pun tetap begini-begini juga. Kita karena benar-benar dapat menerima diri kita. Terimalah diri kita seadanya. Sebab diri kita ini adalah kehendak Tuhan. Kalau kita hidup sebagaimana kita hidup hari ini, itu sebab Tuhan mau kita ada di dalam dunia ini. Nah, saya mau memberitahu bahwa kita kena menyadari diri kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dan kita unik. Tidak ada yang mendapat menggantikan tempat kita. Nah, mari kita dewasa dalam hubungan dengan diri sendiri. Janganlah apabila kita melihat K-pop, kita mau menjadi seperti para K-pop Korea, K-pop. Kamu suka dengan seseorang, maka kamu mau berusaha menjadi seperti dia. Saya lihat di YouTube, ada orang yang mau menjadi seperti Angelina Jolie, siapa nama dia itu? Itu artis Hollywood itu, Hollywood, artis Hollywood. Lalu dia bedah diri dia, dan dia makin buruk. Ini banyak orang yang tidak dapat menerima dirinya dan dia mau menjadi seperti orang lain. Ini sangat bahaya. Kita karena benar-benar dewasa dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Sadarilah bahwa kita ini unik dan tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Terima dan hormatilah diri sendiri. Nah, kalau kita dapat menerima dan menghormati diri kita sendiri, kita akan memulai kehidupan kita dengan sehat. Jangan hukumlah diri kamu dengan makanan-makanan yang tidak memberi kesehatan kepada diri. Jangan hukumlah diri kita dengan pemikiran-pemikiran negatif. Jangan isi pikiranmu, jangan isi hidupmu dengan gosip, jangan isi hidup kita dengan perkara-perkara negatif yang membuat kita yang membuat kehidupan kita secara diri sendiri ini benar-benar dalam keadaan yang berbahaya. Yang ketiga, kalau kita mau merdeka dalam hubungan, kita akan dewasa dalam hubungan dengan orang lain. Banyak hari-hari ini yang saya lihat, dan saya tahu kamu juga banyak mengetahui hal ini. Banyak yang terjadi hubungan suami istri bertengkar, berujung dengan perceraian. Ada anak dan ibu bapak saling tidak menghormati sesama masing-masing,
saling ego, tidak dapat saling mengampuni, karena mereka tidak dewasa dalam hubungan mereka. Baru-baru ini di Inanam, istri saya bercerita dengan saya bahwa ada satu video di Facebook di mana ada bayi yang ditemui dibuang di dalam tong sampah dan ditemui sudah mati. Saya tahu keadaan seperti ini terjadi oleh sebab hubungan yang tidak dewasa, sehingga sanggup membuang bayi. Ini karena ketidakdewasaan dalam hubungan. Banyak kerusakan-kerusakan akhlak, kerusakan-kerusakan di dalam masyarakat kita, dalam kita sosial kita, karena tidak dewasa di dalam hubungan. Lalu saya mau menasihati kita sebagai orang-orang percaya. Marilah, janganlah kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Belajarlah menerima keberadaan orang lain seadanya dia. Jangan kita tuntut dia menjadi seperti kita. Sebab Tuhan mencipta kita dengan keunikan yang berbeza. Tidak boleh kita saling menuntut. Itu kunci dia dalam hubungan. Kita dapat saling menerima. Sebab memang Tuhan telah membentuk orang, setiap pribadi ini berbeza-beza. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menasihati dia, memberi cadangan kepadanya untuk memperbetulkan kesilapannya. Itu penting, itu baik. Tetapi kalau kamu menuntut dia menjadi seperti yang kamu mau, itu salah. Nah, marilah kita mengasihi dengan kasih Kristus. Ini praktik di dalam hubungan. Hubungan dengan orang lain, kehadiran kasih Kristus mesti ada di dalamnya. Kalau kita mau hubungan dengan orang lain itu baik-baik saja, undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Di dalam keluarga kita, kalau kita mau keluarga kita bahagia, keluarga kita baik-baik saja, Tuhan Yesus mesti ada sebagai raja di dalam keluarga kita. Kalau kita mau supaya hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja, biarlah kita membawa Tuhan Yesus bersama-sama di dalam hubungan kita. Anak-anak Tuhan, di dalam hubungan dengan orang lain, kita kena membentuk hubungan kita dengan orang lain ini dengan satu statement, yaitu kita kena membina hubungan kita ini dengan kasih Kristus. Artinya hubungan ini kita kena bina. Dia bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu pembinaan di dalamnya. Kita telah belajar pada pagi hari ini bagaimana supaya kita dapat menikmati satu yang dinamakan sebagai merdeka di dalam hubungan. Pertama, kamu kena merdeka, kita kena merdeka dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau ada yang lemah dalam doa hari-hari ini, kembalilah berdoa. Marilah tekuni kembali kehidupan doa Anda. Kalau kamu sudah lemah dalam hal firman, kembalilah kepada firman Tuhan. Bukan saja memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan firman. Lebih daripada itu, melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hari-hari ini seperti tidak dapat menerima diri, kenapa saya tidak handsome seperti Sarukan, kenapa saya tidak cantik seperti penyanyi-penyanyi Blackpink itu, apa itu? Saya tidak tahu lah itu penyanyi-penyanyi K-pop itu kita, dan kita mau menjadi seperti mereka, kita kena benar-benar menerima diri, jangan jadi seperti orang lain. Anak-anak Tuhan yang diberkati, dalam hubungan dengan orang lain kita kena betul-betul menghadirkan Tuhan dalam hubungan kita dengan orang lain. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam hubungan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, doa saya adalah mulai hari ini kita akan menikmati kemerdekaan dalam hubungan. Merdeka hubungan kamu dengan Tuhan, merdeka hubungan kamu dengan diri sendiri, dan merdekalah hubungan kita dengan sesama kita.
kalau hal ini menjadi dalam hidup kita, terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang berjalan di dalam kemerdekaan, dalam hubungan dengan sangat-sangat memuliakan Tuhan. Mari mulakan hidup kita seperti yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar melekat dalam hatimu. Kita mulai melangkah, bertindaklah, jangan tunggu siapa-siapa yang memulakan. Kita karena mulakan dengan diri kita sendiri. Jangan kata dia karena berubah dulu baru saya akan melakukan. Jangan begitu. Kita karena memulakan dengan diri kita sendiri dulu. Barulah setelah itu kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang akan bekerja melalui kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk Anda. Kalau kamu ada masalah hubungan, ini waktunya untuk Anda datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan pulihkan hubungan saya. Apakah itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, atau hubungan dengan sesama? Ini waktunya kita untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan diri sendiri. Sebelum saya berdoa, saya memberitahu kepada kita satu berita baik. Gereja kita sudah ada akun gereja. Terima kasih atas doa-doa kamu. Terima kasih atas komitmen para pemimpin gereja. Tuhan memberkati kamu semua. Dan akhirnya apa yang kita doakan hari ini kita telah dapat. Lalu kamu bolehlah memberikan. Ini adalah pemberian pertama kamu ke dalam akun gereja kita sendiri. Berilah persembahan, kembalikan persepuluhan ke akun gereja kita. Sebab nanti setelah ini nomor akun gereja kita akan tertera dan kita dapat mengirimkannya atas nama ICB Victorious, bukan lagi kepada bendahari gereja kita seperti yang kita buat lakukan yang lalu. Terima kasih kepada bendahari yang lalu yang begitu sangat dapat dipercaya dan menjalankan tugas dengan baik selama ini di dalam akunnya. Dan saya mau berdoa, tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab pada pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman, di mana kami telah belajar tentang merdeka dalam hubungan. Kami telah belajar bahwa untuk merdeka dalam hubungan, kami merdeka dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama. Ini masanya kami Tuhan untuk benar-benar serius memperhatikan hubungan kami. Kalau kami ada masalah, kami kena berani untuk meminta keampunan dan mengampuni orang lain. Kalau dalam hubungan dengan orang lain, kami kena benar-benar berani untuk mempersilakan Roh Kudus memimpin hidup kami. Dan kami dapat saling mengampuni, saling menerima, dan menghadirkan kasih Kristus dalam hubungan kami. Begitupun juga halnya dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kami lemah dalam hubungan dengan Tuhan, ini waktunya kami untuk kembali menekuni hubungan kami dengan Tuhan. Kalau kami selama ini tidak dapat menerima diri kami, hubungan kami dengan diri sendiri kami ada masalah, kami tidak dewasa dalam menanggapi diri kami sendiri, ini waktunya kami memohon kepada Tuhan, pulihkan hidup kami. Bapa di surga, sebentar nanti anak-anak-Mu akan memberi persembahan, dan ada di antara mereka juga yang mungkin mengembalikan persepuluhan. Berapapun yang mereka beri kepada Tuhan, Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Dan terima kasih sebab Tuhan telah memberkati gereja ini, telah memberi kekuatan, memberi hikmat kepada kepimpinan gereja. Sehingga hari ini kami ada akun sendiri atas nama ICB Victorious. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja ini terus-menerus diberkati dan menikmati pemeliharaan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Apapun bahan doa anak-anak Tuhan, kami mau meletakkan semuanya itu tanpa dapat menyebutkannya satu persatu. Kami mau meletakkannya itu di kaki salib Kristus. Sebab di situ ada pengorbanan, di situ ada kasih, dan di situ ada kuasa. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami doakan, dapat jawaban yang pasti daripada Tuhan. Tuhan, kami adalah pembuat mukjizat. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya hal itu tetap terjadi sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan
Mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati Anda. Haleluya.